Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pada sore hari ini kita akan melakukan evaluasi yang sudah kita mapping satu hari ini ya, sampai dengan jam ini. Kita lihat dulu di posisi yang tersentuh. Posisi buy tersentuh, ada sebagian broker lain yang tidak tersentuh ya. Tentu kalau sudah tersentuh, yang dilakukan pertama adalah bagaimana meminimalisir tingkat kerugian. Sudah sering kita sampaikan, begitu satu tersentuh, maka yang kita lakukan adalah mempersiapkan untuk antisipasi. Apakah dengan menggunakan cut loss, apakah menggunakan switch atau averaging, itu adalah pilihan masing-masing. Yang biasa kita lakukan dengan memberikan di arah yang berlawanan di kisaran 300 ya, kita bisa lakukan dengan switch atau dengan averaging. Baik switch atau averaging, kalau kita lakukan dengan baik ya, sesuai dengan aturan main yang biasa dipakai, tentu dia bergerak turun pun akan bisa exit dengan tanpa rugi, bisa exit dengan tanpa rugi ya, walaupun itu menggunakan averaging tanpa harus menutup posisi buy. Apalagi menggunakan switching di mana posisi buy ditutup, kemudian berikutnya mengikuti tren yang ada, maka dipastikan ketika menyentuh level bawah ini sudah bisa exit dengan baik, bahkan masih akan mendapatkan profitnya. Seperti yang sering kita lakukan dan sering kita sampaikan juga ke teman-teman, bahwa untuk membatasi kerugian itu tidak harus dengan menggunakan cut loss, tidak harus menggunakan stop loss, kita bisa menggunakan switching maupun averaging. Bagaimana caranya? Silakan dilihat di video-video kami yang lain yang sudah kita sering sampaikan. Mungkin teman-teman yang sudah banyak belajar tentu sudah bisa caranya, tinggal bagaimana kita mengasah saja ya. Baik, seharusnya ketika ini bergerak turun sampai di harga terendah ini 1990 sudah bisa exit, sehingga tidak perlu menunggu dia bergerak naik sampai profit dari buy ini ya. Kita bisa menunggu dengan memanfaatkan recovery yang lain sehingga dipastikan sudah exit di posisi bawah. Kemudian kita akan lakukan analisa ulang ya. Kita akan melakukan analisa ulang ketika sudah ada pergerakan yang signifikan. Ya, apakah ini signifikan? Sebenarnya belum. Hanya saja untuk posisi sell yang cukup jauh, maka kita akan hapus, kita gantikan posisi yang baru. Oke, kita coba lihat dari sisi ini, pergerakan yang pendek di area konsolidasi ini masih datar, saya anggap seperti ini. Ini posisinya masih datar, walaupun ada sedikit breakout, tetapi ini masih berada di area yang datar ya. Nah, sekarang sudah mulai bergeliat, buyer sudah mulai mendominasi, tetapi jangan lupa dikembalikan lagi oleh seller di sini. Sehingga di posisi seperti ini, baik buyer maupun seller masih di posisi yang seimbang ya. Kalau kita melihat dari pola yang terbentuk di sana, maka bisa akan terbentuk seperti ini ya. Oke, turun kemudian naik, turun lagi, nanti bisa terbentuk seperti ini. Sampai di mana bergerak naik, nanti kita akan uji lagi di area levelnya yang banyak disentuh di sini. Sehingga ini berpotensi akan bergerak naik ya di kisaran ini, di kisaran berapa ya, di kisaran di 2004. Setelah itu akan koreksi kembali. Setelah itu akan koreksi kembali. Koreksinya sampai di mana ya kita uji di levelnya di sini. Sehingga kalau kita buatkan satu pemetaannya akan seperti ini, kemudian bisa kembali naik lagi. Akan bisa kembali naik lagi. Nah, bagaimana nanti kita mengujinya?
Selalu perhatikan levelnya, selalu perhatikan area-area pentingnya. Ketika dia naik, apakah akan melewati di sana? Kemudian ketika tidak melewati, maka dia berpotensi akan koreksi dulu, mendekati atau menguji levelnya di sini. Sehingga ketika di area ini pun nanti tidak mampu breakout, maka berpotensi kembali akan memantul ke atas, bahkan jauh lebih panjang. Dengan target nanti akan lebih tinggi. Ya, pertama mungkin akan mendekati level yang terdekat dulu di sini. Selebihnya kalau dia breakout lebih kuat lagi, nah nanti bisa bergerak jauh lebih kuat lagi. Kenapa seperti ini? Karena secara umum, secara fundamental emas masih cukup kuat ya. Kalaupun koreksi-koreksi kecil, ya itu hanya bersifat sementara ya. Oke, kira-kira kalau seperti ini kita menempatkannya di mana? Ya, silakan nanti kebijakan masing-masing. Boleh menunggu terbentuknya candle yang baru, boleh menunggu nanti ada perubahan-perubahan dari chart yang terbentuk, atau mungkin kita bisa memulai dengan pending order dulu. Ya, silakan nanti dilakukan pengujian ya, termasuk silakan diamati, nanti kedepannya bisa kita lakukan, bisa kita jadikan sebagai bagian dari aturan main kita kalau betul-betul itu menguntungkan. Sekali lagi jangan lupa untuk mengamati pergerakan high dan low-nya. High dan low-nya di sana. Ya, ketika high dan low-nya sudah mulai terhenti dan mulai berbalik, maka bisa menjadi potensi dia akan berbalik lagi ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita coba tempatkan posisi sell kita atau buy kita yang terdekat dulu. Kalau kita tempatkan di situ dengan targetnya di sini, apakah mampu terlalu dekat ya, sehingga betul-betul untuk selnya ini masih sangat-sangat kecil sekali. Lebih baik tetap kita manfaatkan yang di bawah. Kita lebih baik menunggu yang di bawah atau dia sangat kuat bergeraknya. Ya, meskipun dia melewati di sini tidak menjamin dia akan turun dengan kuat. Bahkan bisa jadi nanti memantul kembali ke atas. Sehingga sell tetap kita tempatkan yang cukup jauh di sini ya, tidak masalah. Ya, jaraknya kalau kita ukur dari titik running sekitar 800. Kalau kita sudah yakin tidak masalah, kita tempatkan di sini. Misalnya ya, kita tempatkan di sini. Yang terpenting apa? Exit kita sampai di level terdekatnya ada ya, kalau terlalu dekat jangan, sehingga kita lebih baik menunggu lebih kuat ya, menunggu lebih kuat di sana. Kita bisa menempatkan posisi di sana dengan sellnya kalau dia nanti betul-betul kuat. 1989 poin sekian. Sementara ketika dia naik, kita akan tempatkan di sini. Kita akan tempatkan jauh lebih di atas sehingga kita bisa sambil menunggu, sambil nanti melihat bagaimana tekanannya ya. Kita bisa menempatkan posisi buy kita di 2002 poin sekian ya. Oke, kita tempatkan di sini. Kemudian untuk targetnya kita tempatkan di sini ya, kira-kira cukup untuk satu kali transaksi 400 sekian. Itu sudah lebih dari cukup ya. Ini untuk target yang lebih dekat, yang terdekat saja di 2007 poin sekian ya. Kita uji berikutnya, apakah mampu nanti melewati yang lebih tinggi lagi. Berikutnya kita akan targetkan di sini ya, di 2013. Kira-kira berapa ya? Sekitar 600 sekian dari target pertama. Ini targetnya. Yang kedua berada di 2013. Oke. Selanjutnya di sisi bawah tadi kita sudah menempatkan posisi sell di sana dengan berbagai pertimbangannya.
Tidak usah takut salah ketika tersentuh ya. Yang penting sudah siap dengan antisipasinya. Sell di 89, kemudian kita targetkan yang terdekat itu di sini ya, di level psikologisnya yang terdekat dulu ini. Sekitar berapa? 800 terlalu banyak. Oke, kita tempatkan untuk target selnya di 1983 yang biar lebih realistis. Target 1 berada di 1983. Kemudian target yang kedua, kalaupun dia kuat, kira-kira sampai di mana? Kira-kira akan mendekati di 78. Ya, masih berada di 1900. Target yang kedua berada di 1978. Apakah mampu nanti bergerak hingga 1970? Kalau berbicara mampu dan potensi, tentu sangat mampu dan potensi ada ya. Masih kecil sekali, bahkan target dan range-nya sampai di sana. Namun demikian, sekali lagi kita mengambil yang potensinya lebih besar dan cukup realistis untuk target satu transaksinya. Perkara nanti dia lebih kuat dan mendekati di sini, kita nanti akan lihat lagi seperti apa candle yang terbentuk. Adakah pola baru yang nanti berpengaruh besar? Nanti kita akan amati berikutnya. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa kita evaluasi. Selanjutnya nanti kita akan update ketika sudah ada lagi pergerakan yang lebih signifikan lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.